Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah. Nah teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan segala aktivitasnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi hari ini yaitu tentang puasa Ramadan, bagi teman-teman silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share video saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sharing ilmu dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yaitu tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum dan siam, yang berarti menahan diri. Siam berarti menahan diri dari makan dan minum, sementara saum berarti menahan diri dari berbicara. Selanjutnya teman-teman, pengertian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang diawali dengan niat dilengkapi dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah berpuasa ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sebelum kita akan melakukan puasa, terlebih dahulu kita harus membaca niat untuk berpuasa, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk membaca niat sebelum kita melakukan ibadah puasa. Dan kita teman-teman harus mengetahui karena puasa ini memiliki syarat wajib puasa, yaitu yang pertama adalah beragama Islam atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah balik atau cukup umur. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, kondisi akalnya sehat dan waras. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya teman-teman, puasa ini memiliki 2 rukun. Yang pertama yaitu niat. Untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, niat harus dilakukan sebelum terbitnya fajar atau pada saat malam hari. Andai kata ada seseorang yang lupa belum membaca niat puasa wajib dan ia ingat pada waktu tengah hari, maka puasanya tidak sah atau puasanya hanyalah sia-sia saja. Sedangkan puasa sunnah niatnya boleh dibaca setelah terbit fajar. Jadi terdapat perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah.
Itulah teman-teman perbedaannya. Yang kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah teman-teman, 2 rukun puasa yang wajib kita ketahui sebelum kita akan melakukan puasa. Selanjutnya masuklah kepada syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua tamyiz atau bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari haramnya berpuasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus memperhatikan beberapa hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Dan ini harus kita hindari, yaitu yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua, melakukan kegiatan seksual. Yang ketiga, menyengajakan muntah. Yang keempat, menyengajakan keluar air mani. Yang kelima, tiba-tiba haid dan nifas. Yang keenam, kehilangan akal atau gila atau tiba-tiba pingsan. Yang ketujuh yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nah, hal-hal ini harus kita perhatikan agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala yang berlipat ganda. Selanjutnya teman-teman, di sini terdapat hal-hal yang disunahkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yaitu yang pertama adalah melambatkan sahur. Waktu makan sahur yang paling utama adalah yang mirip dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu yang paling dekat dengan waktu subuh. Durasinya kira-kira sama dengan membaca 50 ayat Al-Quran, kurang lebih 20 sampai 30 menit. Berarti kebiasaan Rasulullah saat berpuasa adalah mengakhirkan waktu sahur. Makanya dikatakan melambatkan sahur ini merupakan sunnah ketika kita menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yang merupakan sunnah ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. Nah, waktu berbuka ini ditandai dengan terbenamnya matahari. Saat azan maghrib mulai berkumandang, segeralah untuk berbuka puasa, karena hal itu sunnah. Tidak perlu menunggu azan sampai selesai atau setelah sholat maghrib. Menyegerakan waktu berbuka ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Ia mengatakan, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang ketiga, hal yang disunahkan ketika menjalankan ibadah puasa, yaitu ketika berbuka diawali dengan makanan atau minuman yang manis. Nabi Muhammad SAW biasanya berbuka puasa dengan memakan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, beliau berbuka dengan seteguk air. Makanya dikatakan memakan makanan atau minuman yang manis merupakan hal yang sunnah dalam kita menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, yang merupakan sunnah ketika kita menjalankan ibadah puasa yaitu lebih giat dalam melakukan ibadah. Nah, di sini ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Di antaranya adalah ibadah sunnah itu bisa seperti membaca Al-Quran dan juga melakukan sholat-sholat sunat, yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Selanjutnya memperbanyak sedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa ini kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa.
Di dalam kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, terdapat tujuannya teman-teman, yaitu untuk melatih diri kita agar dapat menghindari dosa-dosa di hari yang lain atau di luar bulan Ramadan. Karena selama kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk menahan diri dari hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga hal-hal yang menyebabkan kita untuk berdosa, seperti suudzon, menyakiti orang lain, terus juga menceritakan aib orang lain, dan lain sebagainya. Selama bulan Ramadan, kita menahan diri untuk sebisa mungkin tidak melakukan hal tersebut, dan itu akan membiasakan kita pada bulan-bulan berikutnya untuk menjauhi dosa-dosa tersebut dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini terdapat manfaat-manfaatnya, yaitu yang pertama, detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi tubuh ini yaitu pembuangan zat-zat racun yang tidak diperlukan tubuh secara optimal. Yang kedua, membantu regenerasi sel, yaitu ketika berpuasa, sel-sel dalam tubuh atau dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi atau pembaharuan dengan baik. Yang ketiga, memperkuat sistem kekebalan tubuh, yaitu di mana fungsi dari sel-sel getah bening akan membaik 10 kali lipat. Nah, itulah teman-teman manfaat dari puasa Ramadan. Dan juga teman-teman membantu mengontrol gula darah, dan itu juga termasuk manfaat puasa ini teman-teman. Nah, dari sekian yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang puasa Ramadan, dari pengertian, perintah berpuasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, tujuan, manfaat, hal-hal yang membatalkan puasa, niat puasa, dan semua itu harus kita ketahui teman-teman, agar dalam kita menjalankan ibadah puasa ini dapat menambah ilmu kita, dapat menambah iman kita, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala kita berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sampai disinilah penjelasan saya mengenai puasa Ramadan. Apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata, saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share juga video saya teman-teman. Terima kasih. See you next video. Tunggu video saya berikutnya.